Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah yang ke-65, qad arsadal Qur'anu ila man'il amril mubah idza kana yufdi ila muharramin aw tarki wajibin. Al-Qur'an telah memberikan kita petunjuk untuk melarang sesuatu yang mubah, perkara yang mubah, jika perkara yang mubah tersebut bisa mengarah kepada yang haram atau meninggalkan yang wajib. Wa hadhil qaidah waradat fil Qur'ani fi mawadhi' muta'addidah. Ya, kaidah ini disebutkan di Al-Qur'an dalam beberapa tempat. Wahya min qaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Kaidah ini termasuk ya ke dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan maqasid, tujuan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan idza kana al-mubahu yufdi ila al-muharram kana haraman. Kalau seandainya suatu perkara yang mubah itu bisa mengarah kepada yang haram, maka perkara yang mubah tersebut berubah hukumnya menjadi haram. Wa idza kana yufdi ila wajibin kana wajiban. Akan tetapi jika perkara yang mubah tersebut mengarah kepada yang wajib, maka perkara yang mubah tersebut berubah hukumnya menjadi wajib. Fatajri fihi al-ahkamul khamsah, maka dalam masalah ini ya ini bisa diterapkan pada seluruh hukum yang 5. Apa yang dimaksud dengan hukum yang 5 ini? Ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifi, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wa yaqulu Syekh rahimahullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadhil qaidah min qaidati al-wasail laha ahkamul maqasid. Kaidah ini termasuk ke dalam kaidah wasilah itu memiliki hukum yang sama seperti maqasid. Yakni ma kana wasilatan lisyai'i falahu hukmu dzalika syai'. Yakni sesuatu yang menjadi wasilah terhadap sesuatu yang lain, maka baginya hukum dari sesuatu tersebut. Fal wasilatu lil wajibi wajibah. Maka wasilah untuk menuju yang wajib itu juga wajib. Wa mithaluhu al wudu'u lis salati wajib. Misalnya adalah wudu itu wudu untuk mengerjakan sholat itu wajib. Ya, mengapa? Karena sholatnya wajib. Dan tidak ada jalan lain kecuali harus dengan tahar, harus dengan wudu. Maka wudu juga wajib. Fa idza lam yumkinil wudu'u illa bi syira'il ma'. Nah, sekarang kemudian jadi sholat tidak bisa sholat kecuali dengan wudu. Nah, untuk melakukan wudu tidak bisa kecuali misalkan dalam suatu kondisi kecuali harus beli air. Fa idza lam yumkinil wudu'u illa bi syira'il ma'. Kalau seandainya wudu tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali ya dengan membeli air, kana syira'ul ma'i wajiban, maka membeli air hukumnya sekarang menjadi wajib. Wa ma kana wasilatan lil muharram kana haraman. Sesuatu yang menjadi wasilah untuk menuju yang haram, maka itu hukumnya adalah haram. Mithaluhu law anna syakhsan jaa yashtari wi'an lil khamr. Seandainya seseorang itu membeli wadah untuk khamr. Qulna al-bai'u alaihi haram. Maka jual beli khamr di sini itu haram. Ya, jadi ini sesuai dengan yang disebutkan tadi, ini berlaku untuk seluruh hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wal qa'idatu tsaniyah ma lam yatimmal wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna, perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna dengan kecuali dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib juga.
Lakin qaidah al-wasail laha ahkamul maqasid a'am wa la hadza takunu hiyal qaidah al-mu'tabarah. Akan tapi kaidah wasilah itu memiliki hukum maqasid ini lebih umum, dan berdasarkan kaidah inilah, ya menggunakan kaidah inilah, maka inilah kaidah yang bisa kita jadikan patokan atau sandaran. Banyak catatan sebenarnya dalam satu paragraf ini ya. Banyak catatan. Yang pertama adalah kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang wasilahnya itu cuma satu. Kalau perkara yang wajib ya. Kalau kita bicara perkara yang wajib, maka ini berlaku cuma kalau jalan untuk menuju ke sana cuma satu. Contoh, tadi kita disebutkan, seorang mau berwudu, dia tidak bisa berwudu kecuali dengan membeli air. Jadi tidak ada air lagi. Dia tidak bisa ke tetangga kemudian minta air, atau dia tidak bisa ke masjid kemudian ambil wudu di masjid, tidak bisa. Tidak ada opsi lain kecuali harus beli. Nah, baru kaidah ini diterapkan. Malam yatimmal wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang wajib yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu tertentu, maka hukum sesuatu tersebut juga wajib. Tapi kalau masih ada opsi lain, misalkan berwudu, ya antara beli air atau harus ke masjid tertentu, karena air ada di masjid tertentu misalkan. Tempat-tempat yang lain, rumah-rumah yang lain, airnya nggak ngalir semua misalkan. Jauh dari sumber air dan seterusnya. Jadi cuma ada dua pilihan, antara beli air atau pergi ke masjid tertentu untuk berwudu di sana. Maka di sini kita lihat, ya itu berarti tidak wajib untuk melakukan salah satunya, akan tapi yang wajib bagi dia hanyalah pokoknya yang salah satunya dikerjakan, ya. Tapi tidak wajib secara yakni khusus harus beli air, tidak. Apakah harus beli air? Tidak harus. Antum bisa ke masjid tersebut. Apakah harus ke masjid tersebut? Tidak harus. Antum bisa beli air. Nah, begitu ya. Salah satu opsi harus dikerjakan, akan tapi hukum dari masing-masing opsi sendiri ya tidak wajib secara khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah ini berlaku kalau wasilah tersebut belum ada hukumnya, atau hukumnya berbeda dengan ya apa yang ditunjukkan oleh kaidah ini. Baru kita bisa terapkan kaidah ini. Contoh misalkan, salat tidak bisa dilakukan kecuali dengan taharah, kecuali dengan wudu. Maka karena salat wajib, maka wudu juga wajib juga, begitu ya. Maka ini hukumnya sama sesuai dengan kaidah ini. Wajibnya wudu diambil dari dalil lain. Wajibnya wudu secara asalnya diambil dari dalil-dalil yang lain. Ya, idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Maka wajibnya wudu diambil dari dalil lain. Akan tapi hukumnya sama dengan apa yang ditunjukkan oleh kaidah ini, sama-sama menunjukkan hukum wajib. Maka baru boleh kita berdalil wajibnya wudu sebelum sholat, ya, dan bahwa sholat itu wajib, sehingga wudu yang merupakan wasilah menuju sholat, satu-satunya wasilah menuju sholat, itu juga wajib, begitu ya. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, ketika air tidak ada, itu kondisi lain, gitu ya. Tapi hukum asalnya sholat itu wajib, dan sholat tidak bisa sah, ya, la yaqbalu sholat ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat dari kalian ketika dia berhadas kecuali setelah dia berwudu. Maka tidak ada wasilah yang lain kecuali harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Maka ini menunjukkan bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib. Sehingga boleh kita berdalil dengan kaidah ini sebagaimana yang telah Anda lakukan tadi, walaupun itu bukan dalil utama. Jadi ada dalil utama, ada yang namanya adillah istinasiyah. Adillah istinasiyah itu maksudnya adalah dalil yang yakni dalil sekunder, dalil penguat. Semakin banyak dalil terhadap suatu hukum, maka seseorang akan semakin yakin, begitu ya. Jadi ada manfaat untuk mengetahui dalil-dalil istinasiyah dalam sesuatu.
Ada dalil utama, nah, ada dalil istinasiyah yang bisa jadi tidak sekuat dalil pertama. Biasanya tidak sekuat dalil utama, makanya mereka disebut dalil istinasiyah. Kalau sama-sama kuatnya dan sama-sama menghalau pendapat lain untuk yakni tidak ada, maksudnya kalau sama-sama tidak ada interpretasi lain kecuali hukum tersebut, maka itu akan disebut dalil utama. Akan tapi dia disebut dalil istinasiyah karena ya kalau cuma ada dalil istinasiyah kita tidak begitu jazm untuk mengatakan hukumnya ini begitu ya. Itu di antara ciri-ciri dalil istinasiyah. Ala kulli hal. Jadi kaidah ini baru boleh digunakan ketika wasilah tersebut belum ada hukumnya. Belum ada dalil yang membahasnya secara khusus. Itu maksudnya, belum ada hukumnya secara khusus dari dalil yang khusus. Akan tetapi kalau sudah ada dalil khususnya, maka tidak boleh. Misalkan, kita tidak bisa berwudu kecuali harus mencuri air. Tidak bisa beli air. Tidak bisa pinjam air. Tidak bisa minta air. Tidak bisa ke masjid. Nggak ada semua. Kecuali harus mencuri. Apakah wajib juga? La yatimul wajib. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Biasanya kaidah ini disebutkan dengan redaksi la. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wudu wajib. Dan wudu tidak bisa dilakukan pada kondisi ini kecuali dengan mencuri air. Apakah boleh atau bahkan apakah wajib untuk mencuri air? Tidak boleh. Di mazhab Hambali bahkan mencuri air yang hasil curian dipakai berwudu tidak sah wudunya. Kalau di mazhab Syafi'i masih sah. Taib, maka ini kita lihat penerapan kaidah ini harus pada wasail yang tidak ada dalil khusus yang membicarakannya sebelumnya atau di tempat lainnya begitu ya. Hukum asalnya ketika hukum asalnya mubah, maksudnya tidak ada dalil lain yang membicarakan secara khusus tentang wasail tersebut, baru kita terapkan dalil ini. Contoh lain misalkan, penerapan yang salah dari kaidah ini. Sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, mereka berkata bahwa ketika menegakkan tauhid di suatu negeri itu wajib, maka menegakkan khilafah dalam negeri tersebut juga wajib. Apa dalilnya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki tujuan yang sama dengan memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan atau maqasid. Maka ini kita katakan ini salah, ya. Ini kejahilan dalam masalah yakni penerapan dalil ini, penerapan kaidah ini. Menegakkan tauhid, mendakwahkan tauhid, tentunya itu kembali kepada apa yang dimaksud dengan menegakkan tauhid. Ya. Menegakkan tauhid itu maksudnya apa? Tapi kalau yang dimaksud mendakwahkan tauhid, maka mendakwahkan tauhid bisa yakni dilakukan tidak harus dengan khilafah harus terbentuk ya, harus ada khalifah Islam. Tidak harus. Bukankah sebagian besar nabi dan rasul minimal yang dikisahkan kepada kita ya, sebagian besarnya tidak memiliki kekhilafahan. Nabi dan rasul yang memiliki kekhilafahan yang menjadi khalifah adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Kalau misalkan kita anggap ya, anggaplah beliau memiliki kekuasaan ya, walaupun bisa jadi bukan kekuasaan tertinggi, wallahu alam, itu harus diteliti. Apakah kekuasaan Nabi Yusuf adalah yang tertinggi atau apakah beliau cuma pejabat tinggi saja begitu ya. Tapi ala kulli hal beliau punya kekuasaan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Yang selainnya tidak memiliki kekuasaan. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dakwah mereka adalah dakwah yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang paling berhasil mendakwahkan Islam ini. Berbeda dengan keyakinan Syiah yang mengatakan bahwa Al-Mahdi adalah yang paling berhasil. Nabi Muhammad SAW kurang berhasil, kata mereka. Ajib. Ya.
Karena standarnya Syiah dalam masalah berhasilnya dakwah adalah ketika seluruh bumi dikuasai. Jadi ujung-ujungnya cuma masalah menguasai saja, bukan bukan mendakwahkan ilmu, bukan memahamkan manusia dengan ilmu, tapi cuma sekedar menguasai daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, menegakkan khalifah itu sendiri sudah punya hukumnya, sudah diatur, sudah ada jelas dalil-dalilnya. Yani ketika sudah ada ulil amri yang sah, kita tidak boleh memberontak dengan alasan untuk menegakkan khilafah. Dan seterusnya perincian banyak sekali dalam masalah ini. Ya. Sehingga di sini kita lihat Anda pernah membahas tentang masalah khilafah ini secara jauh lebih terperinci di daurah, ya, pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad di pertemuan keempat atau video keempat. Ya. Satu sesi daurah dikhususkan untuk membahas masalah ini. Jadi silahkan kalau ingin mempelajari lebih lanjut, maka silahkan menuju kajian tersebut. Daurah membahas Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Faminha qawluhu ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian itu mencela sesembahan-sesembahan lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sehingga mereka kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, dengan benci dan tanpa ilmu. Wa qaluhu ta'ala wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wa la yadribna bi arjulihin, jangan hentakkan kaki mereka, jangan hendaknya ya mereka itu menghentakkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, supaya diketahui apa-apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan-perhiasan mereka. Ini perempuan, ya. Ketika mengenakan perhiasan di kakinya, maka jangan hentakkan kakinya. Fala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Yani fala tahdha'na bil qaul. Jangan, ini wanita juga. Jangan kalian itu melemahkan suara, melembutkan suara. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu bisa berlezat-lezat. Wa qaluhu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika telah dipanggil untuk salat, yakni azan, min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah untuk menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Waqad warada ba'du ayatin tadullu ala hadzal aslil kabir. Maka telah disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan pada kaidah yang besar, kaidah yang agung ini. Yaitu apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Perhatikan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Itu kalau maqasid yang disebut itu adalah suatu yang haram, maka kalau tadi kita sebut ya satu-satu ya. Jadi kalau misalkan maqasidnya adalah wajib dan wasilahnya cuma satu dan wasilahnya belum memiliki hukum akibat dalil yang lain dari dalil khusus yang lain, maka baru bisa diterapkan kaidah ini. Ya, baru bisa diterapkan kalau cuma ada satu jalan yang bisa menuju ke perkara wajib tersebut. Tapi kalau maqasidnya adalah haram, maka kaidah ini berlaku untuk seluruh jalan yang bisa menuju kepada sesuatu yang haram tersebut. Ya, maqasid ini dalil ini atau kaidah ini bisa diterapkan pada seluruh wasilah yang bisa menuju kepada maqasid yang haram tersebut. Misalkan zina di sini adalah maqasid, hukumnya haram. Wasilah untuk menuju zina banyak, bisa pacaran, bisa yakni pacarannya bisa langsung, pacarannya bisa online, pacarannya macam-macam ya.
Bisa nggak usah pacaran, tapi langsung menuju ke tempat-tempat prostitusi. Nah, nauzubillah min dzalik. Wasilahnya banyak. Maka seluruh wasilah tersebut, ketika itu ala ghalabati dzan, ketika itu memang secara dominannya akan menuju kepada zina tersebut, maka itu haram. Menuju kepada sesuatu yang haram tersebut, maka itu haram. Baik. Maka di sini kita lihat perbedaan ya. Jadi kalau wajib harus hanya wasilahnya cuma satu, baru bisa berlaku kaidah ini. Kalau haram, maka nggak perlu satu jalan. Kalau misalkan ada 10 jalan, selama 10 jalan, 10 wasilah tersebut memang bisa menuju kepada satu tujuan yang haram tadi, maka 10-10-nya haram semua. Nah, kalau makosidnya haram, maka kaidah ini juga memiliki nama lain, yaitu apa? Sadduz dzara'i, menutup jalan yang secara dominan bisa mengarah kepada yang haram. Lawannya fathuz dzara'i. Fathuz dzara'i yaitu membuka jalan yang bisa menuju kepada yang wajib. Taib. Fathuz dzara'i disyaratkan ya. Bahkan yakni bisa jadi wajib. Fathuz dzara'i. Contohnya, maksudnya adalah bagaimana caranya supaya ya warga negara di negeri ini itu memiliki pemahaman yang benar dan baik dalam ilmu syar'i. Maka ya ulil amri harus menerapkan fathuz dzara'i, membuka jalan untuk menuju maqasid tersebut. Ya, yaitu disemarkannya dakwah, didukungnya ya pencetakan kitab-kitab, bahkan kementerian. Kalau di negeri-negeri Timur Tengah, kementerian itu punya penerbitan sendiri dan tim sendiri untuk apa? Untuk mencetak kitab-kitab yang itu dibutuhkan oleh umat. Coba bayangkan. Itu urusan yang diurusi oleh kementerian di negeri lain begitu. Jadi ini namanya fathuz dzari'ah, fathuz dzara'i. Mencetak Al-Qur'an, memperbagus ya, meneliti kembali cetakan Al-Qur'an, menerjemahkan dengan baik, menafsirkan Al-Qur'an dengan baik. Sehingga masyarakat di negeri tersebut bisa menjadi yakni memiliki pemahaman yang benar tentang Islam. Itu di antara tugas ulil amri, dan ini juga bukan cuma tugas ulil amri, ini tugas masing-masing dai. Alhamdulillah di Indonesia dakwah ya mudah ya, alhamdulillah. Maka ada maqasid dan kita harus fathuz dzari'ah, membuka jalan gimana caranya masyarakat bisa menuju maqasid tersebut. Termasuk misalnya supaya dakwah itu menjadi teratur dan punya perlindungan hukum dan seterusnya, dibuatlah yayasan misalkan. Itu juga salah satu wasilah. Setelah terbentuk yayasan, maka ya memiliki kemudahan untuk bergerak, untuk berdakwah dan seterusnya. Itu harus dimanfaatkan. Itu namanya fathuz dzari'ah, fathuz dzara'i. Ya, jadi sekedar yakni sekedar memperbanyak jalan, melakukan inisiatif dakwah untuk membuat masyarakat lebih paham agama, itu sendiri adalah sebuah amalan ibadah yang besar, dan dalilnya adalah fathuz dzara'i di sini. Taib. Waqad waradu ba'du ayatin tadullu ala hadzal aslil kabir. Beberapa ayat telah menunjukkan pada kaidah yang agung ini, fal umurul mubahah hiya bihasabi ma yatawassalu biha ilaih. Maka perkara yang mubah itu tergantung pada ujung jalan dari perkara yang mubah tersebut. Bihasabi ma yatawassalu biha ilaih, yakni tergantung pada ujung jalannya seperti apa. In tawassala biha ila fi'li wajibin au masnunin kanat ma'muran biha. Kalau perkara yang mubah tersebut bisa mengarah kepada perkara yang wajib atau yang masnun, yang sunnah, maka perkara yang mubah tersebut diperintahkan, disyariatkan. Wa in tawassala biha ila fi'li muharramin aw tarki wajibin kanat muharramatan manhiyan anha. Tapi kalau perkara yang mubah tersebut bisa mengarah kepada melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka perkara yang mubah tersebut juga ikutan menjadi haram, yang dilarang oleh syariat. Wa innamal a'malu binniyati al-ibtidaiyah wal ghaiyah.
wallahul muwaffiq. Nah, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, baik secara awalan ataupun secara akhirat. Secara awal ataupun secara akhir, ya. Niat secara awal maksudnya motivasi kita. Niat secara akhir maksudnya tujuan apa yang mau kita tuju dari wasilah tersebut. Wallahul muwaffiq. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan al-amtsilah wadihah. Contoh-contoh di sini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini jelas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, janganlah kalian itu mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah sehingga mereka jadinya menyembah Allah, sehingga mereka jadinya mencela Allah, ya, karena benci tanpa ilmu. Al aslu fi sabbi alihatil musyrikin al-ibahah. Hukum asalnya mencela tuhan-tuhannya orang musyrik itu adalah mubah. Bal qad yajib, bahkan bisa jadi wajib. Fa idza kana yuaddi ila sabbillahi azza wa jalla wa huwa munazzahun an dzalika jalla wa ala bi khilafi alihatihim kana muharrama. Tapi kalau mencela sesembahannya orang musyrik itu bisa membuat mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu, ya, maha suci Allah dari celaan-celaan tersebut, berbeda dengan sesembahan-sesembahan mereka. Sesembahan mereka itu pantas sebenarnya untuk dicela. Akan tapi kalau itu bisa mengarah kepada mencela Allah, maka ini haram. Demikian pula mencela orang tua yang lain, ya, guyonan anak kecil biasanya pakai nama orang tua temannya, ya. Kalau itu bisa membuat, selain, ya, mencela orang, nama orang tua atau mencela orang tua teman kita, itu sendiri sudah hukumnya haram, ya. Apalagi ketika itu kemudian mengundang teman kita tersebut atau orang lain tersebut mencela orang tua kita. Nah, maka ini contoh dari, ya, wasilah yang itu sudah ada dalil lain, hukumnya haram. Terapkan kaidah ini, nah, sama-sama kesimpulannya haram. Jadi boleh untuk menerapkan kaidah ini pada hal tersebut, begitu, ya. Ini menjadi dalil, ya, istinasiyah tadi yang kita bilang. Wa darbu birrijli, menghentakkan kaki, al aslu fihi al ibahah. Hukum asal menghentakkan kaki adalah mubah. Fa idza kanatil mar'atu tadribu birijliha liyu'lama ma tukhfi min zinatiha. Kalau seandainya seorang perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui apa yang dia sembunyikan dari perhiasan di kakinya. Ini kita lihat di sini, ya. Ini diantara bagaimana uslub para ulama. Ya, ini kita lihat ayatnya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Fokus pada dhamir. Tapi ketika digunakan pada konteks kalimat, ketika kalimatnya itu menjadi mufrad, fa idza kanatil mar'atu tadribu birijliha, ya, di sini bi arjulihinna, di sini birijliha liyu'lama ma tukhfi, bukan yukhfina. Kemudian di sini min zinatiha, bukan min zinatihin. Nah, ini diantara bagaimana uslub para ulama, yakni mereka menggunakan kalimat menyesuaikan, diambil dari ayat akan tapi disesuaikan domirnya dan seterusnya. Sor haraman. Maka ketika perempuan menghentakkan kakinya supaya diketahui perhiasan apa yang tersembunyi di dalam kakinya tersebut, maka ini haram. Wala yajuzu lil mar'ati an tubdi syai'an min huliha. Maka tidak boleh bagi perempuan untuk menampakkan sesuatu dari perhiasannya, li'annahu qala wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mereka menghentakkan kakinya sehingga diketahui perhiasan apa yang mereka sembunyikan di kakinya tersebut. Padahal ini enggak kelihatan. Ma'annaha tu'lamu la tura. Padahal ini cuma diketahui saja, bukan dilihat. Fa kaifa idza labisatil mar'atu huliyan jazzaban. Maka bagaimana pula kalau perempuan itu mengenakan perhiasan yang menarik, fi dhiraiha, di lengannya, au fi saqiha, atau di betisnya, wa akhrajat dzalika linnas, dan menampakkannya kepada manusia. Fa innahu yakunu ashadda tahriman. Fa innahu yakunu ashadda tahriman. Maka ini lebih haram lagi, ya. Lebih lagi. Hukumnya lebih haram. Baik, maka kita lihat, kalau sekedar menghentakkan kaki untuk kemudian, yakni sehingga orang bisa mengetahui perhiasan yang ada di dalam kakinya tersebut, itu kalau ini saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang banyak sekali dilakukan oleh para perempuan muslimah, akhwat, di mana? Di sosial media, begaya-begaya dan seterusnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an, ya. Jadi, yakni Anda sampai tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, yakni
Apa maksudnya begitu loh? Foto-foto atau video-video gitu ya, kemudian ditampilkan di sosial media. Kalau cuma suara saja, suara dari perhiasan, yang menghentakkan kaki saja dilarang. Apalagi ya begitu ya, foto-foto dan video-video di sosial media. Allah musta'an. Thalithat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah. Kalau kalian itu telah dipanggil untuk salat. Min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan maka bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Wal aslu fil bai'i wasyira'i annahu halalun mubah. Hukum asal dalam jual beli adalah halal dan mubah. Fa idza kana yuaddi ila tarki wajibin wa huwa salatul jum'ah kana haraman. Kalau seandainya jual beli tersebut bisa mengarah kepada yang meninggalkan yang wajib, maka dalam kasus ini adalah contohnya salat Jumat, maka ini haram. Fa'aqdul bai'i batil. Maka akad jual beli pada kasus tersebut menjadi batil karena jual beli tersebut bisa mengarah pada meninggalkan yang wajib, yaitu telat sholat Jumat atau bahkan tidak nutut sama sekali sholat Jumat karena sibuk jual beli. Li'annahu manhiyun anhu bi khususihi ba'dal adzan tsani. Karena jual beli tersebut sudah dilarang secara khusus di ayat ini setelah azan yang kedua pada hari Jumat, alladzi 'inda maji'il imam li salatil jum'ah, yang itu menunjukkan datangnya imam untuk melaksanakan sholat Jumat. Li'annahu huwal ma'ruful ma'hudu 'inda nuzulil ayah, karena itulah yang diketahui ketika turunnya ayat ini. Yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah jual beli ya. Dan maksudnya adalah ini bisa membuat orang-orang menjadi tersibukkan dari sholat Jumat. Fatuhmalul ayatu alaihi, sehingga dipahami ayat ini ya ke dalam makna ini, yaitu makna ini maksudnya adalah supaya orang tidak tersibukkan dari sholat Jumat, makanya dilarang jual beli. Wa hal yubtilu sa'iral uqudi kan nikah, tapi apakah ayat ini kemudian juga membatalkan akad-akad yang lain seperti akad nikah? Nikah itu kan juga akad ya, ada akadnya juga. Maka apakah ketika orang melakukan akad nikah padahal sudah azan yang kedua di hari Jumat, apakah itu juga akan membatalkan akad nikahnya? Berdasarkan ayat ini akan dibahas oleh Syekh Utsaimin setelah ini. Akan tapi kita berhenti sejenak di sini, kita kaji terlebih dahulu ya. Di sini atau Syekh As-Sa'di secara umum menunjukkan atau memberikan contoh secara umum di bagian sini begitu ya. Beliau memberikan contoh perkara-perkara yang sudah ada dalil khususnya sebagai contoh pada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, mencela sesembahan lain selain Allah haram, dilarang di sini karena itu bisa mengarah pada Allah dicela oleh mereka. Ya, sehingga ini kata Syekh Sa'di ini contoh dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Orang bisa bertanya, tapi bukankah mencela sesembahan orang musyrik, bukankah sudah ada dalil khususnya? Dalil khususnya ya ayat ini, begitu ya. Mengapa kita malah contohkan sesuatu yang sudah ada dalil khususnya sebagai dalil untuk kaidah tersebut, begitu ya. Harusnya kan contohnya ambil contoh masalah-masalah yang tidak ada dalil khususnya. Ya, kemudian terapkan kaidah tersebut pada contoh ini, begitu ya. Terkait masalah ini ya, jawabannya adalah ini dicontohkannya ayat-ayat ini bukan dalam rangka untuk sekedar mencontohkan, akan tapi untuk menjadi dalil dari kaidah tersebut. Jadi bukan contoh dari kaidah tadi, tapi justru dalil dari kaidah tadi, gitu loh. Maksudnya ini adalah contoh-contoh perkara-perkara. Antum kalau perhatikan, kaidah ini sudah terpatri dalam contoh-contoh tersebut, begitu ya. Jadi ini dalil dari contoh dari kaidah tadi. Bukan contoh dari kaidah. Bedakan dalil dari kaidah dengan contoh dari kaidah. Dalil dari kaidah, ketika misalkan ada kaidah ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu bisa mengarah kepada wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan maqasid.
dengan maqasidnya. Maka kita bisa berikan contoh. Nah, kalau memberikan contoh maka kita bisa ambil dari masalah yang sudah ada dalilnya secara khusus, tapi kita harus ambil masalah yang hukumnya sama gitu ya dengan kaidah tersebut, sehingga kaidah ini menjadi dalil istinasiyah yang tadi kita bilang. Atau kita cari masalah yang memang nggak ada dalilnya secara khusus, seperti tadi ya, beli air. Apa hukum beli air? Tidak ada dalilnya secara khusus, hukum asalnya mubah. Antum mau beli air, mau tidak beli air, nggak masalah. Tapi kalau ambil wudhu, tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan membeli air. Nah, ini contoh ideal untuk kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Tapi di sini Syekh Sa'di rahimahullah, beliau memang mencontohkan, dan sebenarnya Syekh Utsaimin juga menggunakan lafaz mencontohkan. Tapi sebenarnya di sini konteksnya adalah berdalil. Berdalil dengan ayat-ayat ini, lihat dalam masalah-masalah furu' di sini yang telah disebutkan di syariat ini. Apa yang antum bisa ambil dari masalah-masalah furu' ini? Apa yang antum bisa ambil? Apa yang bisa antum ekstrak? Yang bisa antum ekstrak adalah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Jadi ini di antara contoh dari mengambil atau mengekstrak sebuah kaidah dari masalah furu' secara terperinci. Dari masalah furu' yang secara khusus. Wala tasubbul ladzina yad'u, ayat ini berbicara tentang mencela sesembahan orang musyrik. Ini masalah furu' secara khusus, masalah furu'. Ayat yang lain membicarakan masalah furu' yang lain, ya, yaitu larangan untuk menghentakkan kaki bagi perempuan. Masalah yang lain, ini berbicara masalah furu' yang lain, yaitu apa? Ayat yang lain ini berbicara masalah furu' yang lain lagi, yaitu apa? Larangan untuk jual beli ketika adanya azan yang kedua di hari Jumat. Dari masalah-masalah furu' ini, ketika kita kumpulkan, bayangkan, antum dapat ratusan, ribuan, puluhan ribu masail furu' yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha di kitab-kitab mereka. Kemudian antum bisa ekstrak sebuah kaidah di situ. Itulah yang namanya mengekstrak sebuah kaidah dari masalah-masalah furu'. Menyimpulkan sebuah kaidah dari sekian ribu, belasan ribu, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu masalah. Inilah yang disebut tahrijul usul minal furu'. Tahrijul usul minal furu'. Mengeluarkan usul dari furu'. Mengeluarkan kaidah dari furu'. Mengekstrak kaidah dari furu'. Mengekstrak dalil atau kaidah atau usul dari furu'. Ya, jadi perkataan orang tadi, kalau misalkan ada yang komplain, bukankah ayat-ayat ini sudah berbicara? Ini adalah dalil khusus atas masalah tersebut. Kalau mau ngambil contoh, kalau mau memberi contoh kepada kaidah tadi, harusnya ambil contoh perkara-perkara yang nggak ada dalil khususnya. Kita katakan, ini bisa berfungsi sebagai contoh, ini bisa berfungsi bahkan sebagai dalil. Dalil dari kaidah tadi. Kaidah tadi itu dalilnya adalah ya yang hendak disampaikan oleh Syekh Sa'di di sini. Kaidah tadi dalilnya adalah istiqra'. Istiqra', membaca banyak furu', kemudian mengekstrak kaidah, memeras kaidah dari situ. Diperas, ya. Diekstrak kaidah atau dalil dari situ. Apa sih yang dalil yang mendasari sekian ribu, belasan ribu, ratusan ribu masalah furu' ini? Apa sih kaidahnya di baliknya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Tidak diragukan lagi. Yang bisa melakukan yang seperti ini ulama-ulama yang mustahid, ya. Karena harus mengekstrak dari sekian ribuan, belasan ribu, ratusan ribu masalah, kemudian menyimpulkan sebuah hukum, sebuah kaidah, ya, menyimpulkan sebuah kaidah, sebuah dalil tertentu. Ini yakni min abqariyatil fuqaha, termasuk hal-hal yang kejeniusan yang ditunjukkan oleh para fuqaha. Ajib, ya, kalau masuk dalam bidang ini ajib sekali. Yaqulu ba'dul ulama innahu la yubtil li'annahu laisa bai'an. Sebagian ulama mengatakan apakah akad nikah ketika sudah azan yang kedua di hari Jumat, untuk mau sholat Jumat maksudnya, apakah batal juga atau apakah tidak sah juga atau tetap sah? Sebagian ulama berkata innahu la yubtil. Akadnya tidak batal, li'annahu laisa bai'an, karena ini bukan jual beli. Wallahu jalla wa ala innama naha 'anil bai'. Dan Allah jalla wa ala itu cuma melarang dari jual beli. Walakin qala ba'dul ulama, akan tapi sebagian ulama berkata
innama naha 'anil bai' li'annahu wal aktsaru wal mu'tad. Ya, sungguhnya Allah melarang dari jual beli karena itulah yang paling banyak dilakukan. Wa li'annahu huwas sababul ladzi ja'ala as-sahabah yakhrujuna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyatalaqau hadhihi tijarah. Dan inilah sebab yang membuat para sahabat keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya yakni liyatalaqau hadhihi tijarah, supaya mereka mau bertransaksi jual beli. Fa yakunu dzikrul bai'i laisa min babit takhsis walakin min babi dzikril ghalib. Maka penyebutan jual beli di sini ini bukan masuk dalam bab taksis, akan tapi masuk dalam bab zikril ghalib, menyebutkan yang umum. Ini antum harus catat antara masuk dalam bab taksis atau masuk dalam bab zikril ghalib. Ya, kaidah ini suatu masalah masuk ke bab ini atau masuk bab itu. Ya, ini pembahasan ini banyak muncul di mana-mana di banyak masalah fikih. Wa anna kullama alha an dzikrillahi wa an huduris salati fa innahu yaqa'u batilan. Bahwa semua yang bisa melalaikan dari mengingat Allah dan menghadiri salat Jumat, maka itu bisa batil. Fa innahu yaqa'u batilan. Jadi antara bab taksis, yakni larangan ini hanya berlaku untuk jual beli, atau disebutkannya jual beli cuma sekedar karena itulah yang dominan. Cuma sekedar itulah yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika waktu sholat Jumat. Jadi bukan bermakna penghususan saja. Penghususan cuma jual beli yang dilarang. Akan tapi semua yang bisa membuat orang lalai dari menghadiri sholat Jumat, maka itu masuk juga dalam ayat tadi. Nah, pembahasan tersebut masuk taksis atau masuk zikir ghalib. Nah, itu yang dibahas oleh Syekh Utsaimin. Wa qad yatarajjahul qaulul awal. Bisa jadi pendapat yang pertama itu bisa jadi yang lebih rajih, bahwa takhsisu bil bai', yakni menghususkan dengan jual beli saja. Penghususan kepada jual beli saja. Li'annahu huwal ladzi qad yaridu ghaliban. Karena inilah yang yakni yang banyak terjadi itu adalah jual beli. Lau annaka fakkarta fi muamalatin nasi lawajadta al-bai'a yaqa'u katsiran fi hadzal waqt. Kalau engkau memikirkan muamalat manusia, aktivitas manusia pada waktu tersebut, maka engkau akan mendapati jual beli itulah yang banyak terjadi pada waktu tersebut. Wa aqdun nikahi qalilun nadir. Akad nikah itu jarang sekali. Ada orang yang melakukan akad nikah jam 12 siang di hari Jumat. Yang ada biasanya pagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Azim. Wa illa farubbama yakunu linshigalu bi'ahdin nikahi ashadda minal linshigali bil bai'. Kan tapi ya bisa jadi sibuk dengan akad nikah pada waktu tersebut bisa jadi lebih parah daripada sibuk dengan akad jual beli. Wa ala kulli hal al-amru fihi sa'ah. Ala kulli hal perkara dalam masalah ini ada keluasan. Nakul badala an yaqida fi hadzal waqti falyuakhir. Ya, daripada kita melakukan akad di waktu ini maka akhirkanlah saja gitu ya. Wal masyhur minal mazhab indal Hanabila. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hambali adalah yasihun nikahu wasairul uqudi ma'adal bai'i wa ma fi ma'nahu kal ijarah. Akad nikah dan akad-akad yang lain selama itu bukan akad jual beli atau yang semakna seperti akad sewa menyewa, maka semuanya itu sah kecuali yang dikecualikan ini yaitu jual beli dan yang semakna dengannya yaitu sewa menyewa. Seperti sewa menyewa dan akad-akad yang lain ya, salam dan seterusnya. Aman nikahu wa baqiyatul uqud. Adapun nikah dan jual beli yang lain, afwan. Dan akad-akad yang lain. Adapun nikah dan akad-akad yang lain fatasih, maka ini adalah akad yang sah. Wa allalu dzalika bi annaha nadirah, dan alasannya mereka berargumen bahwa ini adalah suatu yang jarang. Wan nadiru la hukma lahu, dan suatu yang jarang itu tidak memiliki hukum ya. Yakni tidak direken dalam penentuan hukum, tidak diperhatikan dalam penentuan hukum. Wa fihi wajhun akhar fil madhhab anna nikah wa sa'iral uqudi la tasih. Pendapat yang lain di mazhab Hambali adalah pendapat yang kedua tadi. Akad nikah dan seluruh akad yang lain tidak sah li'annal illatal mawjudah fi nahyi 'anil bai' mawjudatun fi hadzal uqud. Karena illah dilarangnya jual beli itu juga ada dalam akad-akad yang lain, sama-sama membuat lalai dari menghadiri salat, maka itu juga sama-sama dilarang. Ala kulli hal, inilah ciri khas mazhab Hambali ya. Antum sebutkan khilaf para ulama, khilaf-khilafnya semuanya itu masuk semua dalam mazhab Hambali. Pendapat Mu'tamad salah satunya, pendapat yang lain itu riwayat yang lain di mazhab Hambali. Ini diantara, tentunya tidak semua, tapi kebanyakan begitu ya. Maka kita lihat ya, pendapat yang Mu'tamad di mazhab Hambali adalah cuma akad jual beli dan yang semakna dengannya yang dilarang ketika sudah azan yang kedua di sholat Jumat.
di hari Jumat. Kemudian kita masuk kaidah ke-66, min qawaidil Qur'ani annahu yustadallu bil aqwali wal af'ali ala ma sadarat anhu min al akhlaqi was sifat. Termasuk kaidah Al-Qur'an adalah berdalil dengan perkataan dan perbuatan untuk menunjukkan pada akhlak dan sifat yang menghasilkan perkataan dan perbuatan tersebut. Akhlak dan sifat yang kemudian mendasari keluarnya perkataan dan perbuatan tersebut. Wa hadhihi qaidah jalilah. Ini adalah kaidah yang mulia, yang agung. Fa inna aktsaran nasi yuqassiru nadharahu ala nafsi al-lafzi ad-dalli ala dhalika al-qawli aw al-fi'li min duni an yufakkira fi aslihi wa qaidatihi allati awjabat sudur dhalika al-fi'li wal qawli. Karena sebagian besar manusia itu cuma membatasi pandangannya saja hanya pada lafaz. Hanya pada lafaz ayat, hanya pada lafaz hadis, yaitu lafaz dari dalil yang menunjukkan, yang menyebutkan tentang suatu perkataan atau perbuatan tanpa merenungkan, tanpa memikirkan kaidahnya, kaidah di baliknya, asal prinsip di baliknya yang membuat keluarnya perkataan dan perbuatan tersebut. Wal fatinu al-labibu, al-fatin orang yang cerdas, al-labib sama. Wal fatinu wal al-labibu, orang yang cerdas yang zuru ilal amroin, itu melihat kepada kedua hal ini. Orang yang cerdas melihat pada kedua hal ini, tidak hanya melihat pada lafaz dalil saja, akan tapi melihat pada akhlak yang tersembunyi di baliknya. Wa ya'rifu anna hadza li hadza, dan orang yang cerdas itu mengetahui bahwa akhlak ini atau perkataan atau perbuatan ini karena akhlaknya seperti ini gitu ya. Ada hubungan di antara keduanya. Wa hadza mulazimun li hadza, ini mengkonsekuensikan yang ini. Wa qad taqaddama ma yuqaribu hadzal ma'na al-jalil, sebenarnya sudah lewat pembahasan tentang prinsip atau kaidah yang yakni mirip dengan makna ini, walakin li syiddatil hajati ilaihi awratnahu ala uslubin akhar. Akan tapi karena besarnya kebutuhan ke dalam masalah ini, untuk memahami masalah ini, kami akan membahasnya dengan uslub yang berbeda di kaidah ini. Fa min dzalika anna qaulahu an ibadir rahman, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibadir rahman, hamba-hamba ar-Rahman, annahum yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tunduk, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika orang-orang jahil itu berbicara kepada mereka, qalu salama, mereka berbicara dengan perkataan yang selamat. Tentang sifat ibadir rahman, Anda pernah buat daurah tentang sifat ibadir rahman, Kutaib sifat ibadir rahman karya Syekh Abdul Razak Al-Badr ya. Itu daurah pertama kali Anda di Bandung tahun 2019 ya. Tahun 2019, 3 tahun yang lalu, tidak terasa ya. Wa dzalika sadirun an waqarihim wa sakinatihim wa khushu'ihim wa an hilmihim al-wasi' wa khuluqihim al-kamil wa tanzihim li anfusihim an muqabalatil jahili. Dan perbuatan di sini kita lihat ayatnya menyebutkan perbuatan sifat atau sifat ibadur rahman, perkataan ibadur rahman. Ketika berjalan di muka bumi, jalannya itu adalah dengan jalan yang rendah hati, jalan yang hauna. Ini hauna itu maksudnya jalan yang yakni penuh ketawaduan begitu ya. Kemudian perkataannya perkataan yang selamat. Maka kita lihat perkataan dan perbuatan ini muncul dari mana? Muncul dari ketenangan mereka, khusyuknya mereka, hilmihimul wasi'. Yani ketenangan atau semakna dengannya. Wa khuluqihimil kamil. Yani akhlak yang sempurna, dari akhlak yang bagus dari ibadur rahman tersebut, dan tanzihim li anfusihim an muqabalatil jahilin, dan bagaimana ibadur rahman itu mereka berusaha untuk tidak membalas orang-orang jahil. Mereka tidak mau untuk meladeni orang-orang jahil. Ini sifat ibadur rahman. Baik orang jahilnya tersebut berbicara langsung di hadapannya atau berbicaranya lewat sosial media. Oleh karena itu, sifat ibadur rahman adalah ketika banyak orang mencela di sosial media, ketika banyak orang mengatakan perkataan yang jahil atau berdebat dan seterusnya, sifat ibadur rahman adalah tidak ikut-ikutan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, terserah antum mau berkata apa, terserah. Itu bukan urusan Anda. Selama Anda di atas kebenaran,
Selama kita harus mengecek juga apakah kita berada di atas kebenaran. Tidak perlu meladeni perkataan orang-orang. Walaupun dia mencela, walaupun dia dan seterusnya. Wa mithlu qawlihi wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaiman junuduhu. Dikumpulkan untuk Sulaiman tentara-tentaranya dari bangsa jin, manusia, burung. Fahum yuzaun, maka mereka kemudian dibagi-bagi. Yadullu ma'a dzalika ala husni idaratil mulki wa kamali siyasah wa husni nizam. Fahum yuzaun di sini dibagi-bagi. Apa dibagi-bagi maksudnya? Dibagi-bagi kewajiban masing-masing. Tentara-tentara dari Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kewajibannya masing-masing. Dibagi-bagi tugasnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Apa itu? Husni idaratil mulki. Yakni pengaturan ya perkara-perkara yang besar, ya perkara-perkara yang ini kerajaan ya, perkara negeri atau perkara kerajaan tersebut diatur dengan baik. Kemudian manajemennya Nabi Sulaiman alaihissalam bagus. Husnul nizam ya, pengaturan di situ bagus gitu ya. Ini menunjukkan adanya pengaturan yang bagus di situ. Jadi tidak fokus pada sekedar lafaz saja, akan tapi apa makna, apa sesuatu yang tersembunyi di balik lafaz tersebut. Ini berarti kita bisa menunjukkan bagusnya siasah manajemennya Nabi Sulaiman dan seterusnya begitu ya. Jadi di sini ini adalah Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan prinsip ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Tadi mana kita bilang yang beliau bilang tadi ya. Ini dia. Wa qad taqaddama ma yuqaribu hadzal ma'na al-jadid. Walakin li shiddatil hajati ilaihi awratnahu ala uslubin akhar. Telah dibahas sebenarnya tentang masalah ini di kaidah sebelumnya. Akan tetapi kami ulang dengan uslub yang berbeda. Sekarang Anda tanya kepada antum ya. PR. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa kira-kira kaidah yang beliau maksud di sini? Apa kira-kira? Pembahasan ini kira-kira sudah dibahas di kaidah yang mana sebelumnya? PR. Baik. Kemudian di sini kita lihat ya, untung saja Anda tidak menyebutkan kata kunci barusan. Naam, kaidah ini sudah dibahas di kaidah sebelumnya sebenarnya, akan tapi naam, benar-benar beliau sebutkan dengan uslub yang jauh berbeda. Masya Allah. Tapi ketika orang merenungkan makna dari kaidah ini, dan kalau antum sering memurojaah kaidah-kaidah yang ada di sini, kita sudah sampai kaidah 66 ya. 65 kaidah sebelumnya antum harus merojaah. Ya. Maka kita akan menemukan ada kaidah yang beliau maksudkan di situ. Semoga tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, yakni kullu fi amalihi al-khas. Bisa dibaca kullu, bisa dibaca kulla. Kalau dibaca kulla maknanya objek dari yakni, kalau dibaca kullu berarti karena ini titik dua. Yakni kullu fi amalihi al-khas. Kullun ya, afwan. Ini berarti kullun ya. Kalau ini kullun maka ini ya udah berarti ini rafa. Tapi kalau ini karena ini satu kalimat sendiri. Tapi kalau ini frase maka tadi ya bisa dibaca kulla atau kullu. Tapi di sini kalimat tersendiri maka ya udah ini rafa. Kullun fi amalihi al-khas. Ini mubtada. Kullun di sini mubtada. Yani kullun fi amalihi al-khas, ya, setiap orang, setiap kelompok di sini, jin, manusia, burung dan binatang-binatang yang lain begitu ya, memiliki amalannya tersendiri, memiliki tugasnya tersendiri. Wa hadza la syakka dalilun ala husni idaratil mulki, dan ini tidak diragukan lagi, ini adalah dalil bagusnya pengaturan di kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Li'annana law ja'alna al-a'mala kullaha 'inda ta'ifatin wahidah. Karena kalau kita jadikan amalan semuanya itu, tugas semuanya itu pada salah satu kelompok saja, au 'inda syakhsin wahid, atau pada satu orang saja, lan harat a'sab, maka akan rusak itunya, apa namanya? Ya, organ tubuhnya atau urat darahnya, yakni tidak akan mampu maksudnya. Wa jaza an tadbiril mulki, dan tidak akan mampu untuk ya mengatur perkara tersebut. Tidak akan mampu untuk mengemban tugas tersebut. Fa idza wusi'at, akan tapi kalau tugas-tugas tersebut kemudian dibagi-bagi, wa qala hadza 'ala al-mal wa hadza 'ala siyasah wa hadza 'ala kadza fa huwa khair.
ya fahuwa khairun. Yaitu misalkan kelompok yang ini mengerjakan urusan tentang harta, yang ini tentang siasah, manajemen, yang ini tentang hal-hal yang lain, maka ini bagus. Ya, maka ini kebaikan. Wa qaluhu ta'ala wa idza sami'u wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini juga ayat yang penting sekali. Ketika mereka mendengar al-laghu, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak penting, a'radu anhu, mereka berpaling dari perkataan tersebut. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami, perbuatan kami, amalan kami, kesibukan kami bagi antum, perbuatan antum, aktivitas antum, kesibukan antum. Salamun alaikum, ya, salam untukmu. La nabtaghil jahilin, kami tidak mau meladeni orang-orang jahil. Yadullu ala husnil khuluqi wa nazahatin nafsi anil akhlaqir radhilah. Ayat ini menunjukkan bagusnya akhlak dan bersihnya jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa ala sa'ati uqulihim, dan menunjukkan luasnya akal mereka. Wa quwwati hilmihim wa ihtimalihim, dan menunjukkan kuatnya ketenangan mereka dan kesabaran mereka, mampu untuk ihtimal, mampu untuk bersabar dan tabah atas perbuatan-perbuatan yang buruk dari akhlak mereka yang buruk tersebut. Wa mathlul ikhbari an ahli jahiliyah bitaktili auladihim khasyatal faqr aw minal imlaq yadullu ala syiddati hala'ihim wa su'i dhannihim bi rabbihim. Dan yang semisal dengan kabar tentang perkara jahiliyah di sini, ya. Jadi di sini kita lihat ini membicarakan yakni sifatnya orang jahil. Sifatnya orang jahil. Yaitu apa? Mereka melakukan atau mengucapkan perkataan al-laghu, perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia ini mencakup perkataan yang memang haram, perkataan yang memang terlarang, atau perkataan yang memang tidak penting. Jadi kalau misalkan, yakni ini dilakukan oleh orang-orang jahil, perkataan-perkataan yang tidak penting, perkataan-perkataan yang atau celetukan-celetukan yang itu tidak menunjukkan akhlak yang baik. Seorang penuntut ilmu harus jauh-jauh dari hal-hal tersebut. Ya. Seperti misalkan kalau yang dilakukan oleh orang-orang jahil, misalkan mereka mengucapkan F-word begitu ya, apalagi mengucapkan yang lain-lain begitu, maka mengucapkan A-word, kata yang diawali dengan A, binatang, ya itu orang-orang awam, orang-orang jahil banyak melakukan itu. Penuntut ilmu harus jauh-jauh dari praktek seperti itu, dari perbuatan seperti itu. Maka yang semisalnya termasuk sifat jahiliyah juga adalah ya kalau ini orang-orang jahil, nggak hanya di zaman jahiliyah. Nah, kalau di sini saya saat ini mau mencontohkan perbuatan yang itu terjadi di zaman jahiliyah, gitu ya. Orang jahil di zaman jahiliyah. Karena orang jahil, ada orang jahil di zaman jahiliyah, ada orang jahil bahkan di zaman ini masih banyak orang jahil. Maka di antara perbuatannya orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah dulu adalah mereka membunuh anak-anak mereka sendiri karena takut miskin atau takut miskin sama, ya. Wa yadullu ala syiddati halaihim, ini menunjukkan yakni bahwa mereka itu ya galau dan sedih. Su'udzannihim bi rabbihim, dan mereka bagaimana suudzon mereka terhadap Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa adami thiqatihim bi kifayatih, dan bagaimana mereka itu tidak percaya bahwa Allah akan mencukupkan rezeki bagi mereka. Makanya anak-anak mereka dibunuh karena takut miskin. Wa kadzalika qaluhu an a'da'i rasulih. Demikian pula contoh yang lain, perkataan yakni ini perkataan wa kadzalika qauluhu an a'da'i rasuli. Qauluhu ini maksudnya qauluhu siapa? Mungkin qaulullah taala bahkan. Naam, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang musuh-musuh dari rasulnya. Rasulih di sini yakni dhamir huwa di sini menunjukkan kepada yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah maksudnya ya. Jadi qauluhu di sini maksudnya qaulullah. Demikian pula contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala tentang musuh-musuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu inna tabi'al huda ma'aka wa qalu inna tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina.
Ini perkataan mereka. Wa qalu innat tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Kalau seandainya kami mengikuti ya petunjukmu itu, kalau kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nutakhattaf min ardina, maka kami akan diusir dari ya daerah kami, dari kota kami, dari negeri kami. Yadullu ala su'i dhannihim billah. Ini menunjukkan pada su'udzon mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yansuru dinahu. Dan mereka berpikir bahwa Allah tidak akan menolong agamanya. Wala yutimma kalimatahu. Dan mereka berpikir bahwa Allah tidak akan uh, menyempurnakan kalimatnya. Wala yutimmu kalimatahu. Wa amthilatu hadzal asli katsiratun wadihatun likulli sahibi fikratin hasanatin. Ya, maka contoh-contoh dalam masalah ini banyak sekali, ya jelas sekali bagi setiap yang berpikir, yang memiliki pemikiran dengan baik, yang memiliki pemikiran yang baik, yang yakni yang tajam begitu ya, yang bisa merenungkan ini semua. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan makna hadzal qaidah, makna dari kaidah ini annal af'ala wal aqwala idza sadarat min syakhsin istadalla biha ala halihi. Perbuatan dan perkataan ketika muncul dari seseorang, ustudilla biha ala halihi, ustudilla biha ala halihi, maka itu bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kondisi orang tersebut. Kamalan kana au naqsan, baik secara sempurna ataupun secara ya cacat. Maksudnya perbuatan dan perkataan tersebut adalah cerminan dari sifat yang sempurna dari orang tersebut atau sifat cacat. Sifat yang buruk seperti contoh-contoh tadi yang muncul dari orang-orang jahil, orang-orang kafir begitu ya. Fa idza wajadna hadzal rajula mathalan muta'anniyan fi umurihi mutadabbiran lima yaqulu wa ma yaf'alu istadlalna bidzalika ala kamali aqlihi wa wufuri dhihnihi. Ketika kita misalkan melihat seseorang, dia itu misalnya ya dia bagus, dia muta'anniyan fi umurihi, yakni dalam melakukan perkara dia tidak tergesa-gesa, dia memperhitungkan semuanya dengan baik. Mutadabbiran lima yaqulu wa ma yaf'al, dia memperhatikan setiap apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Maka kita bisa berdalil dengan ya apa yang kita lihat ini, ya sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana sempurnanya akalnya dan bagaimana akalnya itu ya luas begitu ya. Wufur itu banyak sebenarnya. Yani wufur dzihni maksudnya ya dia itu memiliki banyak yakni banyak pemikiran. Yani setiap perkataan dan perbuatan itu dipikirkan terlebih dahulu olehnya. Itu maksudnya. Wa idza ra'ayna al-amra bil aks, akan tapi ketika kita melihat perkara itu sebaliknya, istadlalna ala su'i aqlihi wa tadbiri. Kita bisa berdalil dengan hal tersebut untuk menyimpulkan bahwa dia memiliki akal yang buruk dan pengaturan yang buruk. Fayustadallu bil athari 'alal mu'aththir. Maka kita bisa berdalil dengan melihat asar, dengan melihat bekas, kita bisa berdalil pada mu'aththir, sesuatu yang menimbulkan bekas tersebut. Hadza huwal khulasa. Ini adalah ringkasan dari kaidah ini. Atharus syai'i yustadallu biha 'ala mu'aththiriha. Ya, bekas atau tanda dari sesuatu itu bisa digunakan sebagai dalil untuk menunjukkan pada muathirnya, pada sesuatu yang memberikan bekas tersebut. Jadi perkataan dan perbuatan itu adalah bekasnya. Apa yang membuat bekas tersebut? Apa yang meninggalkan jejak atau bekas tersebut? Jawabannya adalah sifat yang ada di dalamnya, sifat orang tersebut, kondisi orang tersebut. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.